wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami, tempat kita mengobrol soal pertanian, lingkungan, dan keadilan sumber daya dari kacamata mahasiswa. Di episode ini kita akan membahas film dokumenter Tanah Moyangku, karya Edi Purwanto dan tim Watchdog Documentary. Film ini dirilis pada tahun 2023 dan berdurasi 86 menit. Menyajikan konflik agraria yang kompleks dan menyentuh dari warisan kolonial hingga perlawanan masyarakat adat di era modern. Nah, bersama saya Aiznur Azizah dengan NPM akhir 044. Saya Alia Wardani dengan NPM akhir 008. Saya Nabila Maharani dengan NPM akhir 028. Saya Diko Puspa Salsabila dengan NPM akhir 100. Saya Tia Zahra dengan NPM akhir 118. Kita akan mencoba membedah film ini dengan kacamata keilmuan sekaligus menghubungkannya dengan kebijakan pertanahan dan pengelolaan air yang berlaku di Indonesia. Baik, untuk yang pertama, Nabila, apakah kamu bisa bantu jelaskan dulu isi film ini secara singkat? Tentu. Film Tanah Moyangku mengangkat akar konflik agraria di Indonesia dimulai dari masa kolonial Belanda dengan kebijakan domain verklaring tahun 1870. Intinya, tanah yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya dianggap milik warga. Warisan ini ternyata masih dipakai hingga kini, meski Undang-Undang Pokok Agraria 1960 seharusnya menggugurkannya. Film ini membawa kita ke banyak daerah seperti Kalimantan Tengah, Jambi, dan Sulawesi. Kita melihat bagaimana masyarakat adat yang sudah tinggal dan mengelola lahan secara turun-temurun tetap dianggap pendatang liar di mata hukum, hanya karena tidak mempunyai sertifikat resmi. Wah, menarik banget ya. Jadi sebenarnya konflik ini bukan hal baru, tapi sudah berlangsung sejak zaman kolonial. Dan yang bikin miris, sistem yang ditinggalkan itu masih saja jadi dasar konflik sampai sekarang. Dengan adanya film ini, akhirnya suara petani menjadi terdengar. Nah, menurut Alia, kenapa suara-suara itu selama ini seakan tenggelam? Menurut saya, suara petani dan masyarakat adat sering tenggelam karena mereka nggak punya akses ke media mainstream yang bisa menyuarakan perjuangan mereka. Sistem agraria kita ini lebih mengutamakan legitimasi formal yang seringkali merupakan kenyataan sosial di lapangan. Selain itu, masyarakat adat cenderung terpinggirkan karena kebijakan negara yang lebih mengutamakan penggunaan lahan untuk kepentingan industri besar daripada hak-hak historis mereka atas tanah. Yang menarik, film ini tidak cuma hanya menampilkan data atau wawancara, tapi juga menghadirkan suara para petani dan juga tokoh adat. Kita jadi benar-benar bisa merasakan bagaimana ketimpangan dan ketidakadilan itu nyata. Benar, dan ini juga bukan terjadi di satu atau dua tempat saja. Data yang dikutip dalam film menunjukkan ratusan konflik di tanah Indonesia setiap tahunnya. Banyak di antaranya yang melibatkan perusahaan yang mengantongi izin resmi negara seperti hak guna usaha atau konsensi tambang. Baik, mari kita bedah lebih dalam mengenai film ini ya. Jadi, apa yang sebenarnya salah dengan sistem pertanahan kita saat ini? Masalah dasarnya adalah ketimpangan. Menurut data dari Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA, lebih dari 50% tanah dikuasai oleh korporasi dan negara. Sementara petani kecil lainnya hanya mengelola sisa yang sempit dan sering tak punya legalisir. Ketika program Reformasi Agraria dijalankan, implementasinya sering macet karena tumpang tindih regulasi dan lemahnya keberpihakan pemerintah.
Nah, ini poin penting juga ya. Jadi Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 ini seharusnya jadi tonggak perubahan, tapi malah tergerus regulasi baru yang katanya pro investasi. Nah, Tia juga tadi sempat membahas soal reforma agraria yang terhendak. Kira-kira apa sih yang bikin implementasinya susah banget? Nah, salah satunya adalah ketidakseriusan pemerintah dalam menjalankan reforma agraria. Meskipun secara teoritis itu ada dalam undang-undang di lapangan seringkali kebijakan ini terhambat oleh faktor politik, ketimpangan kekuasaan antara pemerintah dan korporasi, serta kurangnya keberpihakan terhadap petani kecil. Kita bisa lihat di banyak daerah, bahkan lahan-lahan yang sudah dipetakan untuk reforma agraria justru masih dikuasai oleh perusahaan besar atau negara dalam bentuk izin konsesi. Jadi masalahnya bukan cuma soal kebijakan, tetapi soal politik agraria itu sendiri. Iya ya, jadi bukan cuma niat, tapi juga soal keberpihakan dan konsistensi. Dan tadi juga Dika sempat bilang sistem hukum kita ini lebih percaya dokumen daripada sejarah dan fakta sosial. Ini bikin saya mikir, apa jangan-jangan masyarakat adat itu harus jadi legal dulu baru dianggap sah? Betul, Ais. Sayangnya, kebanyakan dari kita lebih menekankan loyalitas formal yang berbasis pada sertifikat tanah atau dokumen administrasi lainnya, yang seringkali tidak relevan dengan cara masyarakat adat mengelola tanah mereka. Padahal, mereka sudah memiliki hak secara turun-temurun, yang tidak bisa diukur hanya dengan surat-surat formal saja. Seharusnya hukum kita bisa lebih menghargai hak-hak historis tersebut. Dan juga izin menambahkan ya, dan juga kita harus sadar Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960 sejatinya adalah produk revolusioner. Ia ingin mengganti sistem kolonial menjadi sistem agraria, yang tentunya sistem agraria itu yang adil ya. Tapi kenyataannya banyak regulasi setelah reformasi justru bertentangan dengan semangat Undang-Undang Pokok Agraria. Contohnya Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, dan bahkan Undang-Undang Kehutanan sering mempermudah korporasi besar mengakses lahan. Saya sepakat. Dan dalam film juga digambarkan bagaimana masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan negara bisa dengan mudah didiskriminalisasi. Mereka dianggap perambah liar, padahal secara adat mereka lah yang menjaga kawasan itu selama puluhan tahun. Betul, Al. Ini yang disebut sebagai bentuk ketimpangan struktural. Negara lebih mudah percaya pada legalitas kertas daripada fakta sosial dan sejarah lokal. Padahal, kita tahu bahwa sistem tanahan adat sudah ada jauh sebelum negara Indonesia itu berdiri. Nah, di film ini juga kan menyinggung soal akses terhadap air ya. Nah, apa relevansinya dalam konteks pertanian? Air merupakan tulang punggung pertanian, tapi dalam film kita melihat petani di daerah aliran sungai malah kekurangan air karena dialihkan ke industri atau proyek besar seperti pembangkit listrik tenaga air. Petani kecil harus menunggu giliran atau membeli air dari pihak ketiga. Ini sangat ironis. Dan juga di sini kita melihat betapa lemahnya prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya air. Seperti pada Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 yang sebetulnya sudah menyatakan bahwa pentingnya integrasi dan keberlanjutan dalam pengelolaan air. Tapi pelaksanaan di lapangan menunjukkan bias yang sangat kuat terhadap sektor industri. Iya, saya juga merasa hal ini tidak sangat adil. Seharusnya irigasi itu adalah hak bagi setiap petani untuk mendukung ketahanan pangan. Di banyak daerah, alih-alih mengutamakan kebutuhan petani lokal, justru ada tekanan dari sektor industri besar yang mengalihkan sumber daya air untuk kepentingan mereka. Ini tentu saja berdampak pada produktivitas pertanian dan yang paling parah pada kesejahteraan petani. Dan masalahnya juga terletak di tata kelola irigasi. Banyak jaringan irigasi rusak atau justru berada di bawah kendali swasta.
Petani tidak diberi dalam pengambilan keputusan soal air, padahal mereka yang paling terdampak langsung. Nah, ini bisa berdampak pada ketahanan pangan nasional. Kalau petani tidak bisa menanam karena kekurangan air, siapa yang akan memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri? Ironi ya, jadi petani yang justru kekurangan air. Padahal mereka ada di tengah sumber daya itu sendiri. Berarti ada jurang besar antara kebijakan dan kenyataan. Saya juga tertarik tadi Nabila membahas soal irigasi yang dikuasai swasta. Itu rasanya absurd banget. Kita belajar di kampus bahwa irigasi itu bagian vital dari sistem pertanian berkelanjutan. Tapi realitanya justru dikomersialisasi. Nah, Dike juga tadi kamu sempat menyebut Perpres nomor 37 tahun 2023. Nah, menurut kamu, kenapa kebijakan sebaik itu tetap bisa gagal menyentuh kebutuhan petani di lapangan? Iya, Ais. Menurutku, Peraturan Presiden nomor 37 tahun 2023 itu sebenarnya sudah mengarah ke pengolahan air yang lebih integratif dan berbasis pada kebutuhan petani. Namun permasalahannya ada di lapangan. Kelemahan implementasi regulasi ini adalah minimnya koordinasi antara sektor pertanian, lingkungan, dan infrastruktur. Di banyak daerah, pengolahan irigasi masih dikuasai oleh pihak swasta atau pemerintah daerah yang kurang peduli terhadap akses petani kecil. Seringkali petani kecil harus membayar untuk mendapatkan air atau harus bergantung pada sistem irigasi yang sudah rusak. Nah, kembali ke filmnya, bagaimana kesan kalian terhadap penyajian visual dan naratifnya? Menurut saya, film ini sangat berhasil menyentuh sisi emosional. Bukan hanya karena kisah-kisahnya yang menyedihkan, tapi karena kita melihat langsung bahwa perjuangan ini nyata. Kamera merekam dengan jujur mulai dari ladang yang digusur, rumah yang dibakar, hingga wajah-wajah mereka yang tetap bertahan. Yang saya suka adalah cara film ini seimbang. Ia tidak hanya menyuguhkan penderitaan, tetapi juga harapan. Ada komunitas yang berhasil mempertahankan tanahnya melalui perjuangan hukum atau gerakan kolektif. Sehingga ini bisa memperlihatkan bahwa perlawanan itu mungkin, meski tidak mudah. Dan kehadiran narasumber seperti Jeje Rizal dan Ward Baron Scott memberi kedalaman sejarah dan analisis yang tidak berat sebelah. Penonton diajak untuk tidak sekedar simpati, tetapi juga memahami akar permasalahannya. Wah, saya juga setuju seperti yang diucapkan Nabila tadi. Sepanjang nonton film ini, saya benar-benar merasa geram sekaligus terharu. Geram karena ketidakadilan itu nyata banget. Terharu karena meskipun ditekan habis-habisan, masih banyak yang bertahan. Alia juga tadi bilang soal perlawanan yang berhasil. Jadi sebenarnya ada harapan ya, asal komunitas itu solid dan punya dukungan hukum serta publik. Dan menariknya, film ini gak cuma memberi kita rasa marah, tapi juga energi untuk bergerak. Nah, dari tadi juga kita sudah bahas mulai dari sejarah, regulasi, krisis air, sampai kekuatan komunitas. Saya rasa ini menunjukkan kalau isu pertanahan itu nggak bisa dilihat sebagai masalah teknis saja. Ini soal keadilan dan hak dasar. Nah, sebagai penutup, apa yang bisa kita simpulkan dari film Tanah Moyangku dan diskusi kita pada kali ini? Film Tanah Moyangku mengajarkan kita bahwa masalah agraria bukan hanya soal tanah, ekonomi, ataupun politik. Ini soal keadilan, hak hidup, dan kedaulatan rakyat yang harus dijaga oleh generasi-generasi berikutnya. Sistem pertanahan kita perlu ditinjau ulang agar benar-benar berpihak pada masyarakat kecil. Film ini menjadi pengingat bahwa setiap rinci tanah itu punya sejarah dan pembangunan tidak boleh mengorbankan mereka yang paling rentan. Masyarakat adat dan petani bukan penghambat pembangunan mereka. Mereka adalah penjaga sejati tanah dan alam. Sebagai mahasiswa pertanian, kita harus peduli dengan cara kita memandang tanah dan sumber daya alam. Tentunya kita juga harus mendorong
agar kebijakan seperti reforma agraria dan pengelolaan air benar-benar dijalankan, bukan hanya dijadikan sebagai slogan saja. Sebagai mahasiswa, kita perlu ikut andil dalam mencari solusi melalui penelitian, advokasi, dan pendidikan kepada masyarakat. Yang paling penting, kita semua harus tetap sadar bahwa tanah dan air bukan komoditas belaka. Mereka adalah warisan dan ruang hidup bersama. Nah, terima kasih teman-teman. Film Tanah Moyangku memang pantas menjadi bahan diskusi, refleksi, dan aksi. Dan untuk kalian di luar sana, yuk kita lebih peduli pada isu agraria dan sumber daya. Karena ini bukan sekadar urusan petani, ini soal masa depan kita bersama. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.